Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu secara online di video perkuliahan untuk minggu ketiga mata kuliah pengembangan dan validasi metode analisis. Untuk minggu ketiga ini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana caranya kita melakukan pengembangan metode analisis dengan metode spektrofotometri. Spektrofotometri itu seperti kita ketahui itu adalah suatu metode yang menggunakan alat atau instrumen analisis spektrofotometer. Adapun spektrofotometer yang menjadi cakupan pada perkuliahan PVMA ini adalah untuk spektrofotometer UV visible dan untuk spektrofotometer absorpsi atom. Nah, ini adalah suatu bagan bagaimana caranya kita mengembangkan metode analisis dengan metode spektrofotometri UV visible. Nah, apabila kalian diberikan suatu sampel, baik itu senyawa kimia maupun suatu sediaan farmasi, gitu ya, maka yang harus pertama kalian amati atau kalian tentukan, kalian pahami dan kalian lihat itu adalah struktur dari analit, struktur dari senyawa kimia yang akan kita analisis. Nah, kalau misalnya kita menganalisis senyawa kimianya, berarti kita menganalisis zat aktifnya saja. Sedangkan kalau kita menganalisis dari sediaan farmasi, tentulah akan berbeda prosedurnya dengan kalau kita hanya menganalisis senyawa kimianya saja atau hanya zat aktifnya saja. Nah, setelah kita mengamati struktur analit, gitu ya, tentu kita akan bisa melihat gugus fungsi apa saja yang ada dalam analit, kemudian apakah terdapat gugus kromofor atau tidak, gitu ya. Nah, karena bisa atau tidaknya suatu senyawa atau suatu sediaan farmasi dianalisis dengan spektro UV vis adalah karena ada dan tidaknya kehadiran gugus kromofor dalam analit, maka setelah kita mengamati struktur kimia analit, kita tentukan apakah si analit ini atau si senyawa kimia ini yang akan dianalisis itu memiliki gugus kromofor atau tidak. Ya, jelas jika sudah ada kromofor, dalam hal ini contohnya adalah ikatan rangkap selang-seling, tentu pasti langsung bisa dianalisis dengan spektrofotometer UV visible. Gitu ya. Nah, untuk menganalisisnya sendiri dengan menggunakan spektro UV visible, nah untuk analisis kualitatif kita membandingkan apanya? Membandingkan nilai panjang gelombang maksimum antara larutan standar atau larutan baku pembanding dengan larutan uji. Nah, kalau untuk analisis kuantitatifnya kita menggunakan parameter absorbansi. Ya, absorbansinya diukur harus masuk rentang 0,2 sampai 0,8 baru kita bisa tentukan berapa kadar dari zat aktif di dalam sediaan atau berapa kadar zat aktif dalam zat aktif atau dalam active pharmaceutical ingredients. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa yang dianalisis itu bukan hanya sediaan, tetapi tetapi zat aktif sebelum diolah, sebelum dibuat, diformulasi menjadi suatu sediaan, tentulah harus dianalisis juga, gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk sediaan, tentu nanti untuk analisis dengan spektro UV vis itu akan terbagi menjadi dua, yaitu kalau misalnya dalam sediaan itu hanya ada satu analit, misalnya senyawa A. Tetapi bisa juga bahwa dalam sediaan itu terdapat multikomponen, campuran A, B, dan C, senyawa A, B, dan C, di mana ketiganya itu semuanya misalnya memiliki kromofor, sehingga sama-sama bisa dianalisis dengan spektro UV vis. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ya ternyata setelah diamati struktur analit itu ternyata tidak punya kromofor atau no kromofor. Apakah itu dengan serta-merta kita menyimpulkan bahwa si analit atau si senyawa tersebut tidak bisa dianalisis dengan spektro UV vis? Tentu saja tidak. Ya,
Suatu senyawa yang tidak memiliki kromofor belum tentu tidak bisa dianalisis dengan spektro UV-Vis. Kita bisa menambahkan namanya kromotag. Kromotag itu adalah suatu senyawa atau spesies kimia yang di dalamnya mengandung kromofor. Jadi kalau senyawanya nggak punya kromofor, ya tambahkanlah kromofor dalam bentuk kromotag. Hanya di sini salah satu kerugiannya adalah ada proses tambahan, ada reaksi kimia tambahan, di mana biasanya senyawa yang akan dianalisis yang tadinya tidak punya kromofor ini, ketika ditambahkan kromotag akan menjadi suatu senyawa kompleks. Ya, senyawa kompleks. Sehingga biasanya untuk yang daerah ini nih yang nggak punya kromofor dan ditambah kromotag, ya, itu biasanya analisisnya itu berada di sekitar daerah visible atau di daerah sinar tampak, ya, sinar tampak, ya, di mana itu ditandai dengan lambda yang lebih dari 400 nanometer. Sedangkan kalau yang memang senyawanya secara alami punya kromofor, gitu ya, itu biasanya berada di sekitar UV. Ya, kalau misalnya memang ikatan rangkap selang-selingnya tidak terlalu panjang, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa di daerah visible. Contohnya apa sih yang bisa dianalisis secara langsung di daerah visible? Itu biasanya adalah zat-zat pewarna makanan, misalnya tartrazin, rodamin, dan sebagainya. Ya, rodamin sebenarnya bukan pewarna makanan ya. Dia merupakan pewarna pakaian, tetapi banyak disalahgunakan sebagai pewarna makanan. Nah, sebenarnya sesederhana ini kita ingin menentukan atau mengembangkan metode analisis dengan spektrofotometer UV visible. Ya, sangat sederhana. Kalau kita hanya analisis zat aktif saja, kita cukup buat larutan standar, larutan baku pembanding dari senyawa tersebut, diukur panjang gelombang maksimumnya, kemudian si panjang gelombang maksimum itu digunakan untuk mengukur absorbansi larutan uji. Ya, namun kalau misalnya dalam bentuk sediaan farmasi gitu ya, kita perlu apa? Perlu melakukan preparasi sampel. Kenapa? Karena yang namanya sediaan farmasi mah isinya bukan zat aktif aja, tapi juga ada yang namanya zat tambahan atau eksipien. Dan pada perkuliahan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang namanya eksipien itu sering mengganggu analisis sehingga perlu preparasi tambahan. Ya, pun begitu juga kalau misalnya dalam sediaan farmasi itu campuran, tadi ya multikomponen. Gimana caranya nih menentukan lambda maksimum untuk ketiga komponen? Apakah cukup diukur pada panjang gelombang masing-masing? Atau ada peraturan tertentu atau suatu manipulasi tertentu atau suatu turunan tertentu sehingga campuran multikomponen ini bisa langsung sekaligus dianalisis oleh spektrofotometer UV visible. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Nah, itu untuk spektrofotometri UV visible. Nah, sekarang bagaimana untuk spektrofotometer absorpsi atom atau AAS, Atomic Absorption Spectroscopy, gitu ya. Nah, untuk senyawa atau sediaan farmasi yang seperti apa AAS? Nah, cukup mudah gitu kan ya. Kalau tadi spektrofotometer UV visible untuk senyawa-senyawa yang memiliki kromofor atau minimal kalau nggak punya kromofor, dia bisa direaksikan dengan suatu kromotag. Maka untuk AAS atau spektroskopi serapan atom, itu untuk apa? Serapan atom, berarti harus dalam bentuk atom. Biasanya untuk apa? Untuk sediaan farmasi, punten sebentar, untuk sediaan farmasi multi vitamin. Ya, biasanya sediaan multivitamin itu banyak mengandung mineral-mineral seperti kalium, natrium, zinc, kalsium. Nah, itu bisa dianalisis dengan AAS. Atau bisa juga untuk menganalisis senyawa-senyawa pengotor yang merupakan persenyawaan logam. Ya, kalau kalian ingat kembali, ya, kalau AAS, Bu, kenapa dia atom, tapi bisa menganalisis
persenyawaan logam. Nah, kenapa sampai bisa dianalisis? Karena dalam analisis dengan AAS ada satu tahap, namanya atomisasi. Jadi, kalau dia tadinya bentuknya persenyawaan logam, melalui proses atomisasi, dia akan menjadi atom. Nanti kadar yang diketahui ya tentu saja kadar atomnya. Misalnya kalau zinc sulfat, ya kadar zincnya. Kalau pengen tahu kadar zinc sulfatnya, tinggal BM per BM aja, seperti halnya di farmasetika. Gitu ya. Nah, kalau untuk sediaan untuk AAS ini, ya, kalau misalnya sediaannya multivitamin, berarti dia multikomponen, itu kalian tidak perlu risau untuk mengembangkan metodenya. Kenapa? Karena setiap logam itu punya lambda maksimum yang berbeda-beda. Gitu. Tidak seperti di spektro UV vis, dia bentuknya senyawa. Antara senyawa A sama senyawa B, kalau strukturnya mirip, walaupun senyawanya beda, mungkin lambdanya akan berdekatan, dan itu akan mengganggu hasil analisis. Tetapi kalau di AAS, biasanya setiap logam tertentu itu punya lambda maksimum sendiri. Dan biasanya kalau di AAS, itu analisis logam tertentu, itu lampu yang digunakan, itu atau sumber radiasinya berbeda dengan lampu yang digunakan untuk analisis logam lain. Itu ya. Sehingga bisa dikatakan AAS ini memang lebih spesifik dibandingkan spektrofotometer UV visible. Ya. Kenapa? Karena tadi setiap logam itu memiliki lambda maksimum yang berbeda-beda. Ya. Nah, jadi tadi kita ulangi lagi, AAS itu untuk apa? Untuk persenyawaan logam, ya, mengandung unsur logam. Tapi tentu saja tidak mungkin ada sediaan farmasi yang dimakan dalam bentuk unsur logam, tetapi biasanya berbentuk persenyawaan logam. Ya, contohnya apa? Sediaan multivitamin, kemudian pengotor-pengotor atau kontaminan dalam suatu sediaan farmasi itu bisa dilakukan analisisnya dengan AAS. Ya. Nah, kemudian selain bisa digunakan AAS, metode modernnya gitu ya, itu untuk analisis logam di dalam suatu sediaan farmasi bisa juga dengan melakukan uji batas. Nah, tapi uji batas ini itu hanya berlaku untuk kontaminan atau untuk pengujian yang berhubungan dengan pemurnian. Misalnya apa? Pemurnian, punten. Kemurnian. Ya. Misalnya apa? Misalnya uji batas logam berat. Ya, uji batas logam berat. Logam berat itu timbal kan ya, dianalogikannya. Gitu ya. Mungkin kalian pernah ingat kembali ketika di mata kuliah metode analisis instrumen. Bagaimana sih melakukan analisis uji batas? Ya, misalnya uji batas logam berat gitu ya. Coba baca-baca lagi catatannya. Memang tidak menggunakan instrumen AAS. Tetapi biasanya dengan reaksi warna. Gitu ya. Mungkin masih ingat kita menggunakan apa? Tabung Mesler. Kalau misalnya mau analisis logam berat, gitu ya, kita buat larutan uji dan larutan standar. Standarnya adalah PB nitrat, biasanya ujinya adalah si sampel yang mau kita analisis, dibuat dengan konsentrasi yang sama, kemudian ditambahkan ke dalamnya pengendap dari timbal, yaitu Na2S. Kalau zaman saya dulu gas H2S. Nah, otomatis kalau di dalam senyawa atau di dalam larutan standar dan larutan uji itu ada timbal, dia akan terendapkan oleh sulfida membentuk PBS. Ya, suatu endapan berwarna hitam. Bandingkan warna larutan standar dan larutan uji secara tegak lurus ya dari bagian atas dengan latar belakang berwarna putih. Kalian lihat mana yang warnanya lebih pekat. Jika uji lebih pekat dibandingkan standar, maka otomatis uji tidak memenuhi syarat untuk uji batas logam berat. Tetapi kalau misalnya uji lebih mudah daripada standar, berarti dia memenuhi syarat. Ya, kalau ada yang lupa lagi, uji batas itu biasanya persyaratannya kurang dari. Ya, kurang dari atau kurang dari sama dengan.
lebih dari atau lebih dari sama dengan. Tetapi biasanya kalau uji batas tuh maksimal ya, jadi biasanya kurang dari. Ya, bagaimana Bu kalau uji batas sulfat? Sulfat itu terendapkan oleh ion apa? Oleh kation apa? Barium gitu kan. Berarti ditambahkan parutan BaCl2 gitu. Nanti akan terbentuk endapan baso 4 ya yang warna putih. Ini untuk uji batas sulfat. Ya, jadi untuk menganalisis persenyawaan logam itu tergantung tujuannya. Apabila kita ingin mengetahui kadarnya gunakan AAS, tetapi kalau misalnya ini terkait dengan kontaminan dan kemurnian, gunakanlah analisis uji batas. Ya. Nah, sekarang tadi kita kembali lagi ke spektrofotometer UV-Vis, metode spektrofotometri UV-Vis. Seperti sudah saya jelaskan bahwa untuk sediaan farmasi yang multikomponen, misalnya apa ya, contohnya tablet dekolgen misalnya, gitu ya. Itu kan terdiri dari 3 zat aktif, paracetamol, PPA, dan klorfeniramin maleat atau CTM. Ketiganya, dia memiliki kromofor dan memiliki panjang gelombang maksimum yang berdekatan. Ya. Nah, apakah boleh, Bu? Misal tadi ya, PCT itu lambdanya 230 nanometer misalnya. Kemudian CTM lambdanya misal 245 misal ya. Kemudian PPA lambdanya 220 nanometer gitu ya. Ini misalnya ya. Nah, kalau seperti ini apakah boleh misalnya kita larutkan tablet itu digerus, misalnya tablet dekolgen digerus, dilarutkan, disaring, kemudian ukur absorban pada 230 itu adalah absorban PCT. Ukur absorban CTM pada 245 dan ukur absorban PPA pada absorbansi 220. Apakah absorban yang terbaca itu menandakan absorban dari masing-masing? Itu tentu saja tidak. Buktinya adalah ini, gitu ya. Ini adalah kalau kita mengukur, misal ada sediaan farmasi yang isinya senyawa A dan senyawa B. Ya, kalau kita ukur di lambdanya A, nih di sini, ternyata absorban yang terbaca itu absorban A plus B. Begitu juga kalau kita ukur di lambdanya B. Ternyata yang terukur adalah tetap absorban A ditambah absorban B. Ya, jadi gimana atuh solusinya? Ada beberapa solusi untuk menetapkan kadar, mengembangkan metode untuk penetapan kadar senyawa multikomponen atau sediaan multikomponen dalam suatu sediaan farmasi. Bisa dengan metode simultan, bisa dengan metode Q-absorban, bisa dengan metode derivatif, dan bisa dengan metode ekstraksi pelarut. Ya, metode simultan yang seperti apa? Metode simultan itu pernah saya bahas di MAI, ini adalah metode matematis. Artinya, dia menyelesaikan permasalahan penetapan kadar multikomponen itu secara matematis. Gitu ya. Nah, penyelesaiannya adalah ada pada gambar yang tadi, yang ini sebenarnya. Gitu ya. Nanti kalian akan diminta membuat suatu larutan uji yang mengandung 2 komponen itu, 2 komponen senyawa pada senyawa multikomponen itu. Kemudian gitu ya, nanti kalian ukur, yang satu diukur di lambdanya senyawa A, yang satu lagi diukur di lambda senyawa B. Nantinya kalian akan mendapatkan 2 persamaan. Absorban yang pertama itu adalah pada lambda yang A, kan? Itu adalah epsilon dikali B dikali C, epsilon A pada epsilon A pada lambdanya si A misalnya ya.
dikali B ditambah C ditambah epsilon B pada lambdanya si A dikali B dikali C. Ini kita anggap aja CA dan CB. Ya, kemudian yang satu lagi, absorbansi yang kedua itu adalah absorbansi pada lambdanya B. Berarti absorbansi yang terbaca dua penjumlahan juga kan? Epsilon A pada lambda yang kedua dikali B dikali CA ditambah epsilon B pada lambda yang kedua dikali B dikali CB. B itu kan tetap 1 cm. Ya, jadi kita bisa coret. Kita dapat dua persamaan. Kalau pengen tahu CA dan CB, itu kita bisa pakai metode eliminasi atau bisa pakai metode substitusi. Ya, itu cara simultan. Jadi penyelesaiannya itu adalah penyelesaian secara matematis. Nah, sekarang bagaimana dengan metode Q absorban? Kalau ada dua senyawa, metode Q absorban ini cuma ada di USP 39 ya. Metode Q absorban itu menyederhanakan permasalahan, ya, sehingga membuat pemisalan bahwa absorban senyawa A dibagi atau dibandingkan dengan absorban senyawa B itu dianggap satu. Jadi dibuat suatu pemisalan. Ujung-ujungnya sama, penyelesaiannya secara matematis. Ya, namun untuk metode Q absorban ini karena hanya ada di USP 39, itu jarang sekali ada yang menggunakan. Ya, Q absorban itu perbandingan Q gitu ya. Jadi dianggap satu ini adalah Q-nya. Ya, atau di luar negeri disebutnya Qi, ya. Nah, kemudian yang ketiga metode derivatif. Nah, metode derivatif ini metode turunan atau metode diferensial. Ya, ini mirip sama metode simultan gitu ya, lumayan sering banyak digunakan. Nah, metode simultan, kalau tadi metode simultan itu kalau perbedaan lambda A dan lambda B itu di atas 5 nanometer. Tapi kalau perbedaan lambda A dan lambda B kurang dari 5 nanometer, biasanya digunakan metode derivatif. Ya, metode derivatif itu yang seperti apa? Jadi, ketika mengembangkan metodenya, kalian cari lambdanya A, misalnya begini, gitu ya, puncaknya. Ini A. Kemudian yang B, misalnya. Gini, misalnya gitu ya. Spektrumnya, berarti puncaknya yang ini. Nah, kemudian dibuat apa? Dibuat turunan. Nah, spektrum itu kan sumbu X-nya adalah lambda. Sumbu Y-nya adalah absorban. Ini lambda, ini absorban. Nah, kemudian kalian buat dA per D lambda. dB per D lambda. dA senyawa B, ini dA senyawa A, D lambda A. Ya, ini D lambda B. Dibuat sampai, ya, buat turunannya dalam satu gambar, di overlay, sampai kalian menemukan titik potong antara gambar turunan senyawa A dan senyawa B itu berpotongan di satu titik di sumbu X. Nah, titik itu pada sumbu X merupakan lambda yang harus kalian aplikasikan ketika menganalisis atau mencari nilai absorban dari masing-masing senyawa. Ya. Nah, Bu, sampai turunan ke berapa kira-kira kita akan bisa mendapatkan titik potong di sumbu X? Nah, kalau itu kita nggak tahu gitu ya. Untuk penurunan rumusnya saja, turunannya saja itu makin kecil, delta lambdanya itu makin baik. Biasanya sampai 0,01 nanometer. Ya, gitu. Jadi turunkan sampai tercapai titik potong satu titik di sumbu X. Itu adalah lambda yang bisa diaplikasikan untuk analisis keduanya. Tanpa harus melakukan pemisahan terlebih dahulu antara senyawa A dan senyawa B dalam larutan uji. Gitu. Ya, gitu. Bisa sampai turunan keempat, bisa sampai turunan kelima, ya minimal sampai turunan kedua. Jarang sekali ada yang menemukan titik potong di turunan pertama atau di derivatif yang pertama. Gitu. Nah, kelihatannya bakalan sangat
melelahkan metode derivatif ini, tetapi memang pada pengaplikasiannya kita tidak melakukan penggambaran secara manual. Tetapi memang ada khusus software di spektrofotometer UV visible-nya yang bisa langsung menampilkan turunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita tinggal menentukan titik potongnya saja dari hasil overlay. Ya. Nah, kemudian metode yang terakhir untuk senyawa multikomponen itu adalah metode yang paling banyak digunakan dan paling banyak diaplikasikan, terutama di laboratorium quality control, di industri farmasi, atau di laboratorium pengujian. Kenapa metode yang keempat, metode ekstraksi pelarut, itu menjadi pilihan utama? Kenapa? Karena memang metode ekstraksi pelarut ini yang paling mudah. Ya, kalau metode 1, 2, dan 3, simultan Q absorban dan metode derivatif itu melibatkan perhitungan matematis. Sedangkan untuk metode ekstraksi itu bisa dikatakan mudah. Ya, dengan menggunakan ekstraksi cair-cair, kita buat larutan uji, kemudian kita lihat perbedaan sifat fisikokimia antara campuran senyawa multikomponennya. Misal senyawa A lebih larut di mana, maka kalian bisa mengekstraksi dengan pelarut yang lebih melarutkan senyawa A dibanding senyawa B. Begitu ya. Jadi metode yang paling banyak digunakan adalah metode ekstraksi pelarut. Apalagi sekarang ada metode-metode lain seperti SPE, Solid Phase Extraction, yang bisa memisahkan lebih dari 3 komponen. Ya, untuk satu kali analisis dengan menggunakan solid phase extraction dengan melakukan variasi Variasi LUN. Ya, berdasarkan perbedaan sifat fisikokimia campuran senyawa multikomponen. Begitu. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Bu, kalau tata cara atau urutan-urutannya gimana sih Bu kalau pakai spektro UV vis gitu ya. Nah, itu biasanya, nah ini salah satu contoh ya, salah satu contoh jurnal mengenai Analytical Method Development and Validation. Ini untuk eksemestan. Eksemestan ini adalah suatu anti-cancer yang belum ada di kompendia manapun zat aktifnya, sehingga peneliti dari India ini melakukan publikasi ya untuk melakukan mencari metode analisis dan melakukan validasi dengan metode yang cukup sederhana, yaitu spektrofotometri UV. Ini salah satu contoh. Nah, ini mungkin contoh jurnal yang bisa kalian cari yang untuk tugas kelompok gitu ya. Sebagai informasi, baru kelompok C saja yang menyerahkan pembagian kelompok kepada saya, dan belum ada satu kelompok pun dari 4 kelas itu yang memberikan jurnal untuk di-ACC ke saya. Gitu ya. Jadi tolong secepatnya karena tugas ini harus dikumpulkan pada saat UTS. Gitu ya. Bisa dari Hindawi. Nah, ini jurnal ini dari Hindawi bukan dari Elsevier. Ya, kemudian ini ada juga contohnya pengembangan metode untuk analisis zinc dalam insulin. Ya, zinc ini dalam insulin digunakan sebagai apa? Untuk ini ya, untuk katalis pada proses sintesis, semisintesis. Gitu ya. Nah, untuk membersihkan kontaminan zinc gitu ya dalam insulin ini kemudian dianalisis terlebih dahulu dengan AAS. Ya, nah kalau ini dari Elsevier. Ya, Elsevier. Ini kalau yang jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier itu biasanya sudah terindeks Scopus. Begitu juga yang Hindawi. Ya, ini salah satu contohnya. Adapun untuk tata cara dan tahapan-tahapan untuk mengembangkan metode dengan spektro UV vis itu sangat mudah kalau untuk spektro UV vis dan AAS ya. Jadi kalau AAS kan memang satu logam itu biasanya lampu halo katodanya juga berbeda antara natrium, kalium dan sebagainya sehingga lambda maksimumnya juga berbeda gitu ya. Kemudian kalau untuk spektro UV vis itu biasanya cukup dengan diawali dengan apa? Nah, ini saya punya ya salah satu jurnalnya. Jadi ini sudah selesai ya kuliah kita. Nah, ini saya punya salah satu contoh. Sebentar. Jurnal tadi ya, salah satu contoh jurnal.
Salah satu contoh jurnal yang ini ya. Jadi biasanya jurnal yang eksemestan tadi yang anti cancer tadi, itu biasanya kita cukup yang pertama kita lakukan adalah mencari lambda maksimum dari si baku pembanding. Ya, kemudian kalau misalnya kita mau mengembangkan zat aktif gitu ya, analisis zat aktif, kita buat saja larutan zat aktif yang sama dengan yang sama konsentrasinya dengan larutan standar. Kemudian ukur pada lambda maksimum larutan standar, larutan baku pembanding. Sangat mudah. Mungkin yang memerlukan sedikit effort itu kalau misalnya kita mau analisis dari sediaan farmasi, apalagi itu multikomponen dan misalnya 2 atau 3 senyawanya itu semuanya memiliki lambda maksimum. Ya, itu mungkin diawali dengan kalau senyawanya satu komponen gitu ya, tunggal, itu mencari lambda maksimum larutan baku pembanding. Kemudian, nah yang perlu banyak effortnya itu adalah preparasi sampel. Misalnya kalau dari tablet, gimana caranya menarik hanya senyawa yang akan dianalisis dari matriks tablet. Ya, biasanya kalau tablet cukup sederhana, hanya tinggal mencari pelarut yang hanya melarutkan si senyawa tersebut, kemudian disaring dan bisa langsung dianalisis, gitu ya. Sedangkan yang agak sulit itu kalau misalnya sediaannya bentuk sirup. Ya, mungkin memerlukan ekstraksi cair-cair, atau karena sirup ini cukup kompleks matriksnya dengan pengawet, dengan pemanis, dan sebagainya, itu mungkin bisa dengan SPE. Ya, tinggal kita setelah melakukan preparasi sampel, kita juga melakukan perhitungan efisiensi ekstraksi, kita ukur absorbannya di lambda maksimumnya baku pembanding, sudah selesai. Tinggal lanjut ke validasi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk AAS itu lebih sederhana lagi. Kenapa? Karena tadi seperti saya bilang, setiap logam ya itu memiliki lampu halokaton sendiri dan lambda maksimum yang berbeda. Kita menggunakan lampu zinc itu hanya akan mengukur absorban dari logam zinc, tidak akan mengukur absorban dari logam yang lain. Nah, sekian mungkin penjelasan dari saya mengenai pengembangan metode dengan spektrofotometri. Saya hanya batasi 2 saja, spektrofotometri absorpsi atom dan spektrofotometri UV visible, karena memang itu yang paling banyak digunakan. Untuk spektroskopi massa memang tidak untuk analisis kuantitatif dan untuk penetapan kadar sediaan, tetapi lebih ke elusidasi struktur, hasil isolasi senyawa bahan alam atau hasil sintesis. Kemudian spektrofluorometer juga biasanya meskipun dia lebih spesifik dan lebih sensitif, tetapi pengembang-pengembang metode analisis lebih memilih menggunakan spektrofotometer UV visible. Karena biasanya yang bisa diuji dengan spektrofotometer UV visible itu bisa juga sih dengan spektrofluorometer. Itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian post pertanyaan di forum. Untuk minggu ini di forum saya ada sedikit studi kasus yang memerlukan masukan dan juga jawaban dari kalian. Kemudian untuk minggu ini tidak ada tugas, ya, tetapi diganti dengan forum yang harus kalian jawab dan ikut berdiskusi, gitu ya, agar forumnya rame. Dan seperti biasa nanti di akhir 30 menit terakhir itu ada kuis, hanya 5 soal saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.